lahiran 1 hari nggih Bu nggih. Nggih Bu. Ini berat bayinya 3.300, panjangnya 48, dan alhamdulillah ini suhunya juga normal nggih, 36 nggih Bu nggih. Jadi begini Bu, ini saya akan memberikan, ini kan sudah boleh pulang. Nanti di rumah saya aturi tentang cara merawat bayi di rumah. Begitu nggih Bu nggih. Sebelum tentang ASI dulu nggih Bu. Tentang ASI, sebelum memberikan ASI jenengan harus cuci tangan dulu, baru diberikan ASI. Tidak usah diberikan apa-apa selain ASI. Karena ASI itu yang paling baik sampai umur 6 bulan. Begitu nggih Bu. Pemberian ASI tidak perlu menunggu bayi menangis. Diberikan sesuai kebutuhan saja. Jadi tiap 2 jam diberi susu, diberikan ASI nggak apa-apa. Karena ASI itu kan mengandung kolostrum, apalagi awal-awal ini nggih, kolostrum nggih. Kolostrum itu baik untuk ketahanan tubuh putrane jenengan. Kemudian tentang kebersihan dan kehangatan bayi, nanti dijaga kontak antar kulit panjenengan sama kulit bayi kayak pas lahiran kemarin itu nggih Bu nggih. Jadi habis lahiran kan ditempelkan ke dadanya panjenengan. Nah, itu fungsinya untuk menghangatkan tubuh bayi jenengan. Nah, jadi kalau misalkan jenengan meraba kaki putrane jenengan kok teraba dingin, nanti bisa dilakukan seperti itu, diulang lagi di rumah. Kemudian tentang popok bisa diganti, kalau basah langsung diganti, terutama pas saat BAB, buang air besar nggih. Biasanya kan bayi umur segitu kan lebih sering nggih. Nah, itu sering dicek nggih Bu nggih. Kadang nek di bedong juga kan enggak teraba nggih kalau bayinya itu ngompol. Jadi sering-sering dicek, kalau basah langsung diganti. Soalnya itu juga mempengaruhi kondisi kehangatan tubuh bayi jenengan. Dikasih bedong, dikasih sarung tangan, kaos kaki gitu nggih Bu. Pokoknya dijaga kehangatan tubuh bayi jenengan. Posisi tidur juga harus dijaga nggih Bu. Sebaiknya bayinya itu tidur bersama jenengan. Jadi biar terjaga ikatan batin antara ibu sama putrane jenengan. Jadi tidak usah dipisahkan. Kemudian jangan lupa memakai kelambu biar tidak digigit nyamuk nggih, karena ini musim DP nggih Bu nggih. Tidak usah pakai obat nyamuk karena itu mengganggu pernapasan bayi jenengan. Itu bahaya buat bayi, apalagi pakai yang obat nyamuk bakar, obat nyamuk elektrik itu juga nggak baik, apalagi obat nyamuk semprot gitu nggih. Jadi paling bagus itu malah menggunakan kelambu. Memang agak ribet tapi itu paling baik gitu nih Bu. Nanti bisa dibongkar pasang. Kemudian tentang perawatan tali pusat, sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat di rumah, nanti Ibu cuci tangan dulu nggih. Tidak usah diberikan apa-apa di bagian tali pusatnya. Cukup diberikan betadine kalau perlu. Kalau tidak, pas saat mandi disabun tidak apa-apa. Yang penting kasa yang menempel di situ diganti dan dalam kondisi kering. Jadi nanti tidak akan terjadi infeksi atau bau nggih. Pokoknya dijaga terus. Biasanya kan kalau pipis bungkus kasanya itu kan kadang basah. Jadi nanti langsung diganti aja nggih Bu nggih. Kalau misalkan nanti pas di rumah kok tali pusatnya itu bau atau sampai ada nanahnya, itu termasuk tanda infeksi nggih. Minta tolong segera dibawa ke sini lagi aja, diperiksakan. Nanti 1 minggu dibawa ke sini, jenengan sama putrane jenengan kontrol ke sini nggih Bu nggih. Kemudian tentang tanda bahaya di rumah yang perlu diwaspadai, yang pertama yaitu kalau misalkan bayi jenengan itu tidak mau menyusu atau kejang, itu harus dibawa ke sini nggih, harus segera dibawa ke sini. Kemudian bergerak hanya dirangsang saja. Jadi biasanya kan nek dibuka bedongnya kan langsung gerak-gerak nggih. Nah, itu enggak gerak atau kecuali kalau dirangsang aja, nah langsung dibawa ke sini. Kemudian pas
tarikan dinding dada yang sini ini kalau pas nafas itu dadanya kelihatan banget nggih. Itu langsung dibawa ke sini nggih. Atau kalau teraba panas banget badannya, kemudian teraba dingin banget, terutama bagian kakinya teraba dingin banget, kemudian keluar nanah pada matanya sini, kemudian pusarnya itu bernanah atau kemerahan, kemudian kalau bayinya itu diare, atau pas bayinya jenengan itu tampak kuning pada telapak tangan sama telapak kakinya, jadi harus langsung dibawa ke sini. Itu harus diwaspadai Bu nggih. Jangan sampai lupa nggih Bu nggih. Yang tadi saya aturkan nanti di buku KIA ada semuanya. Jadi nek jenengan longgar bisa dibaca semua, di situ banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Itu nggih Bu. Dari informasi yang saya berikan ada yang mau ditanyakan Ibu? Baik Ibu, kalau ada keluhan apa-apa silahkan datang ke sini atau bisa WA ke nomor saya untuk menanyakan sesuatu, nanti bisa saya jawab. Begitu Ibu.